Materi bahasa Indonesia kali ini yaitu santun dalam berdebat. Debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jenis-jenis debat. Pertama, menurut Tarigan, debat dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Debat parlemen atau majelis, yaitu debat parlemen merupakan debat yang bertujuan untuk memberi dan menambah dukungan bagi undang-undang tertentu. B. Debat pemeriksaan ulangan untuk mengetahui kebenaran terdahulu. Debat ini bertujuan untuk mengajukan pertanyaan yang menunjang posisi yang ditegakkan. C. Debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Debat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dua tim untuk mengungkapkan argumen kepada para pendengar. 2. Debat menurut Wuur Hendrikus dibedakan menjadi A. Debat model Inggris dibagi menjadi 2, yaitu debat tertutup dan debat terbuka. Dalam debat tertutup, tiap orang berbicara 1 kali. Sedangkan debat terbuka, tiap orang dapat berbicara lebih dari 1 kali. B. Debat Amerika dilakukan oleh 2 regu yang berhadapan dan masing-masing menyiapkan tema serta mengumpulkan bahan untuk disusun argumen yang cermat. 3. Debat menurut Dispo Jojo dibedakan menjadi A. Debat tradisional, debat yang banyak dilakukan di berbagai tempat di masyarakat. B. Debat berseling, debat yang tim pembicara selesai, lawan bicara langsung dapat mengajukan pertanyaan yang telah diutarakan oleh lawan bicara. C. Debat langsung, yaitu kedua kelompok akan langsung berdebat setelah mengutarakan pandangannya mengenai judul debat. Debat kelompok terpisah, yaitu debat yang dilakukan antara kelompok satu dengan kelompok lain atau antar sekolah atau universitas lain dan kelompoknya dipisahkan. E. Debat dengan menjegal, yaitu debat yang setiap pembicara sewaktu mengutarakan dapat dipotong dengan pertanyaan kelompok lawan setelah melampaui batas waktunya. F. Debat pemecahan masalah, yaitu debat ini tidak dibedakan kelompok pendukung maupun kelompok penyanggah, tapi dibedakan dengan nama kelompok. Parameter topik debat. Parameter topik debat artinya batasan argumen yang harus diberikan oleh tim positif agar pembicaraan sesuai mosi atau isu yang diangkat. Parameter topik debat sangat penting karena dalam debat akan muncul ide baru yang nantinya tidak akan bertemu pada satu titik. Maka, gunanya parameter debat yaitu untuk membatasi isi pembicaraan. Parameter bisa digunakan untuk menjebak lawan berbicara agar argumennya keluar dari parameter tim pembicara. Jika dalam debat, tim afirmatif atau tim setuju, tim tidak memberikan parameter, maka haknya akan diambil oleh tim negatif.
dan itu sangat berbahaya karena jalur pembicaraan diambil oleh tim lawan. Tim afirmatif berperan sebagai tim yang satu, mendefinisikan topik mosi yang diajukan dan memberikan argumentasi yang mendukung. Etika bertanya dalam debat. Dalam debat, semua peserta hendaknya memperhatikan sopan santun dalam bertanya. Saat bertanya, peserta hendaknya mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Memiliki pengetahuan yang cukup terhadap pokok masalah. 2. Memiliki kompetensi menganalisis. 3. Paham prinsip-prinsip argumen. 4. Mengapresiasi kebenaran fakta. 5. Cakap dalam memberi penalaran. 6. Terampil membuktikan kesalahan. Dan 7. Terarah dan lancar dalam menyampaikan pertanyaan. Secara garis besar, beberapa unsur dalam debat meliputi 1. Topik debat disebut dengan mosi atau motion. 2. Tim afirmatif atau tim setuju disebut juga tim pemerintah atau government. 3. Tim negatif atau tim penentang disebut juga dengan oposisi atau opposition. 4. Pembicara pertama dipanggil sebagai Perdana Menteri atau Prime Minister. 5. Pemimpin atau wasit debat atau chairperson dipanggil Speaker of the House. 6. Penonton atau juri disebut Member of the House atau istilah lain sidang dewan yang terhormat. Esensi debat. Kompetensi debat merupakan debat yang menggunakan suatu format tertentu. Seseorang dapat secara tertib berbicara sesuai giliran dan waktunya. Kompetensi debat. Tujuan debat adalah meyakinkan juri bahwa argumen yang dibangun suatu tim lebih kuat dibandingkan argumen tim lawannya. Mengonstruksi isi debat. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengonstruksi debat yaitu sebagai berikut. 1. Mosi atau topik adalah pernyataan positif yang akan menentukan arah dan isi debat. 2. Argumen. Argumen adalah pendapat yang mendukung atau setuju maupun pendapat yang tidak setuju atau tidak mendukung. Argumen yang baik terdiri atas 1. Pernyataan. Pernyataan yang ingin dibuktikan. 2. Alasan. Alasan dan penalaran yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah suatu hal yang logis. 3. Bukti. Bukti merupakan contoh-contoh atau data yang mendukung pernyataan dan alasan di atas. 4. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan penjelasan mengenai relevansi antara argumen dan mosi. Sebaiknya tiap tim memiliki 2 sampai dengan 4 argumen. Sanggahan merupakan respon terhadap argumen tim lawan yang terregulasi secara jelas. Sanggahan disampaikan dalam debat guna membuktikan bahwa argumen lawan tidak sepenting yang mereka kemukakan. Sama halnya dengan argumen, sanggahan yang baik harus memuat alasan yang kuat, bukti,
dan kesimpulan yang logis. Demikianlah materi bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.